Puji Tuhan. Semua katakan amin. Apa kabar ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekalian? Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pertengahan minggu ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online. Mari dengan segala kerinduan kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, bahkan kita mau mendengarkan perkataan firman Tuhan pada malam hari ini. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang siap boleh katakan amin. Amin ya, kita semua siap. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa sebelum kita akan mulaikan ibadah kita. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami kembali melalui ibadah online di pertengahan minggu ini. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat jauh sampai kedalaman hati kami, setiap kerinduan hati kami Tuhan, untuk selalu mau dekat dengan Engkau. Kami mau selalu rindu berada di dalam hadirat-Mu. Kami juga rindu Tuhan untuk merasakan jamahan dan lawatan-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami penghiburan. Pada malam hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang lemah, Engkau kuatkan. Ada kami yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Berbeban berat Tuhan, kami tinggalkan segala keberatan kami. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau menaikkan pujian bagi Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah persekutuan umat-Mu. Engkau hadir di dalam rumah-rumah umat-Mu ya Tuhan. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pada malam hari ini Engkau hadir di tengah keluarga kami. Engkau hadir di tengah kami, baik di dalam rumah maupun di dalam kamar, maupun kami dimanapun kami berada Tuhan, maupun kami mungkin dalam perjalanan kami mendengarkan Tuhan ibadah pertengahan minggu ini. Tuhan Yesus, kami terlalu yakin dan percaya bahwa kuasa hadirat-Mu tetap nyata dimanapun Engkau berada dan manapun kami berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada. Terima kasih banyak Bapa. Kuduskan dan layakkan kami untuk beribadah kepadamu. Ampuni dari setiap dosa dan kesalahan. Dan sekiranya Tuhan ada ganjaran dalam kehidupan kami, ada ikatan kuasa apapun yang mengikat kami, sehingga membuat roh kami tertekan Tuhan, membuat roh kami tidak bebas beribadah, kami tolak, patahkan, hancurkan dia di dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa, bahkan darah Yesus yang membungkus tutup kami, memagari kelilingi rumah kami dengan pasukan malaikat surga-Mu. Dan kami serahkan acara ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan biar kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hamba-Mu yang melayani Engkau, hamba-Mu pribadi, baik Bapak Gembala sedang kami, dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu juga turun mengalir kepada setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua sama-sama mau rindu berada di dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini adalah saat yang indah, kita berhadapan dengan Tuhan, memandang wajahnya, Dia Yesus kekasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Sama-sama ibu bapak, saudaraku, katakan bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari kata lagi, saat indah ku berhadapan denganmu, saat
kasih jiwaku. Oh, bawa daku, bawa daku erat, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari ibu bapak saudaraku, katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, Rindu selalu diam dalam baitmu, diam dalam baitmu, haleluya, menikmati menikmati kasih. anugerahmu, anugerahmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, rindu selalu diam dalam baitmu, diam dalam baitmu, menikmati kasih, anugerahmu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerahmu, sama-sama menikmati, menikmati kasih, anugerahmu. Haleluya, kita sembah Dia, menikmati kasih, anugerahmu. Haleluya, 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 Yesus. haleluya, Glory, haleluya. hadiratmu kami rindukan. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindukan selalu hadirat-Mu Tuhan. haleluya. Kami rindukan selalu untuk diam di dalam bait-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami rindu Tuhan. Walaupun keadaan saat ini sangat menekan kami, walaupun keadaan saat ini sangat berat untuk kami jalani Tuhan, banyak berbagai macam percobaan dan persoalan yang terjadi, Yesus, tapi kami mau tetap setia Tuhan. Yesus. Kami tetap mau cinta Engkau selamanya. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa kami tetap setia kepada Engkau. Kami tetap cinta kepada Engkau Tuhan. Mari ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan.
ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari ibu bapak katakan lagi, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari kita persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak, terlalu banyak. Amin. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari ibu bapak saudaraku anak-anak sekalian katakan, ku tetap cinta. Nyatakan cintamu kepada Tuhan. Ku tetap cinta. Haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia. Nyatakan, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari katakan lagi, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ya, kami tetap cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang, datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, Tetap setia. ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Oh, terlalu banyak, terlalu banyak
Kami tetap cinta, kami tetap setia. Yesus, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Walaupun badai topan datang menerpa kehidupan kami, walaupun di tengah keadaan yang sangat menekan kehidupan kami, Amin. kami tahu Tuhan, Haleluya. kami yakin Tuhan, bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Tuhan, kami tetap mau memelihara iman kami kepadamu, Yesus. Yesus Tuhan kami. Amin. Dan kami yakin Tuhan, kami perlu kebenaran firman Tuhan. Kau akan berfirman oleh hamba-Mu Tuhan. Kami yakin perkataanmu adalah iya dan amin. Kami yakin percaya Tuhan, bahwa perkataanmu melalui Ya, Yesus. hamba-Mu Amin. adalah perkataanmu sendiri. Glory Jesus. Kami yakin Tuhan, Engkau akan berfirman kepada pribadi kami pada malam hari ini Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, katakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang Tuhan. Amin Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Sama-sama Ibu Bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu. Amin. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan. tak ada yang mustahil. Mustahil Bagi Tuhan. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat Kau berfirman, haleluya. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Haleluya. Mujizatnya disediakan. Yakin. Amin. Aku diangkat dan dipulihkannya. Rabasyana lama rabasye. Ratsisinulora balamasya kalama-lama sekira rabase. Terpujilah namamu. Kami yakin Tuhan, Terpujilah namamu. bagi Engkau tidak ada yang mustahil.
Yesus. Bagi Engkau Tuhan, Segala hormat dan kemuliaan tidak ada yang tidak mungkin. hanya bagi. Kami dipulihkan, Terima kasih Tuhan. kami diangkat. Terima kasih, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari ibu bapak saudaraku, Yesus baik. angkat tanganmu. Saatnya Engkau memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Keadaan kami yang lemah tertunduk pada saat ini, Engkau angkat dan Engkau pulihkan melalui kebenaran firman Tuhan. Keadaan kami pada saat ini tidak ada kedamaian dalam hidup kami. Engkau berfirman melalui kedamaian-Mu Tuhan, dalam firman-Mu kami akhirnya percaya ada sukacita Allah pada waktu kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap kain kabung kami lepaskan. Kami siapkan hati kami Tuhan, siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan-Mu ada di dalam perkataan hamba-Mu. Bahkan hikmat-Mu Engkau limpahkan kepada hamba-Mu untuk berkata-kata kepada kami malam hari ini Tuhan. Dan acara pemberitaan kebenaran firman Tuhan kami serahkan di dalam nama Yesus. Semua yang siap percaya katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pemuda remaja siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari duduk manis dan siapkan Alkitabmu, dan kita akan baca bersama-sama. Kita akan mendengarkan perkataannya Allah. Duduk yang baik saudaraku, ya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita hormati Dia di dalam perkataan hambanya. Mari Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini masih diberi kesempatan Tuhan untuk kita bersama-sama merenungkan firman Allah yang luar biasa, kebenaran yang luar biasa. Secara manusia mungkin saudara, kita semua menghadapi begitu banyak tekanan, baik psikologi, ya, baik kehidupan kita. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan masih ada bersama dengan kita. Tuhan masih bersama dengan hidup saya dan saudara. Hari ini saya coba menyampaikan satu kebenaran firman Allah buat saya dan saudara. Bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23. Saya hanya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Daud di Kehila. Itu satu tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dikatakan demikian, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya,
Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, "Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Kemudian pergilah Daud dengan orang-orang Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Di alamnya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abyatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, "Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan maksud ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya." Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, "Bawalah efod itu kemari." Berkatalah Daud, "Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila. Itulah aku ke dalam tangannya. Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini." Jawab Tuhan, "Ia akan datang." Kemudian bertanyalah Daud, "Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul?" Firman Tuhan, "Akan mereka serahkan." Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita sudah baca tentang satu peristiwa di mana satu tempat yang namanya Kehila itu diserang oleh orang Filistin. Ya. Kalau kita lihat di sini ayat yang pertama dikatakan situ, diberitahukan kepada Daud, "Beginilah ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan." Nah, saudara, ketika diperhadapkan dengan masalah atau situasi sulit, kita seringkali bertindak dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena merasa diri mampu mungkin untuk bisa mengatasinya. Nah, kita lihat saudaraku, ya, seringkali kita tidak pernah melibatkan Tuhan untuk setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Nah, saudara perhatikan kalau kita lihat dalam kita baca tadi, ya, bagaimana sikap seorang yang bernama Daud pada saat itu. Ketika Kehila itu harus diserang oleh orang Filistin. Daud mengerti sekali, saudara, karena memang di dalam Alkitab, di dalam Amsal pasal 19 ayat 21 dikatakan begini, saudara, dalam Amsal 19:21, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Banyak rancangan di hati manusia. Hati Anda, pikiran Anda, mungkin Anda berpikir hari-hari ini, setelah akhir corona ini kita bagaimana, di zaman corona ini kita juga bagaimana. Mungkin saudara mulai merancang dan lain sebagainya. Tapi saudara, Alkitab katakan banyaknya rancanganmu yang high, yang tinggi-tinggi itu belum tentu itu akan terjadi tanpa keputusan Tuhan. Supaya keputusan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, ya, sebuah keputusan bijak
Bila sebelum mengambil sebuah keputusan atau tindakan, kita berdoa memohon tuntutan kepada Tuhan. Itu yang penting. Jadi saudara dikasih di dalam Tuhan, keputusan yang harus kita ambil menghadapi suatu persoalan, seperti bagaimana Daud membela orang-orang Kehila. Dia mengambil satu keputusan, maka salah satu contoh kita lihat di sana, Daudlah salah satu contoh seorang yang selalu berdoa mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum dia mengambil sebuah keputusan dan melakukan suatu tindakan. Nah, dengan kata lain saudaraku, ya, Daud selalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Ketika ada seorang yang datang kepada Daud untuk menyampaikan berita tentang keadaan yang terjadi, keamanan di Kehila, ya, dikatakan di situ, ketahuilah, ya, ayat yang kedua, ketahuilah orang Filistin, dikatakan di situ, ya. Kalau kita baca ayat itu dia bilang begini, ketahuilah, ya. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Saudara lihat, Daud bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya harus hadapi ini? Dikatakan ketika dia mendapat berita bahwa Kehila akan diserang dan kota Kehila mereka akan menjara tempat-tempat pengirikan. Ya, kalau kita baca ayat tadi, Daud pun tidak langsung bertindak. Mungkin dia pikir Daud pernah mengalahkan Goliat, jadi perlu, atau kita lihat Daud itu adalah seorang yang betul-betul luar biasa. Tapi saudaraku, dia tidak menggunakan kehebatan yang dia miliki untuk dia bertindak. Tapi ayat ini memberitahukan kepada saya dan saudara, Daud ambil satu tindakan, dia bertanya Tuhan, ayat yang kedua, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Saudara, setelah Daud mendapat jawaban dari Tuhan bahwa ia diizinkan untuk pergi ke Kehila, saudara perhatikan, barulah ia melangkah, dan ketika orang-orang merasa ragu dan takut untuk pergi ke Kehila, Daud kembali bertanya. Dua kali dia bertanya, saudara. Satu kali dia bertanya sendiri, Tuhan jawab, pergilah. Ayat 3, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan orang barisan perang orang-orang Filistin. Rupanya mereka juga sudah ketakutan. Ya, mereka sedang ketakutan karena mendengar tentang orang-orang Filistin yang menyerang Kehila. Saudara bayangkan satu keadaan ketakutan, lalu datang orang minta tolong dari Kehila supaya mereka dibebaskan dari orang Filistin yang akan menyerang mereka. Wah, itu satu hal yang mengganggu sekali, saudara. Tapi perhatikan baik-baik, Daud bertanya kepada Tuhan lagi, itu luar biasa. Daud bertanya lagi kepada Tuhan, ayat yang keempat, lalu bertanyalah pulalah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ketika timbul satu keraguan oleh karena suara dari orang-orang Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Seringkali saudaraku, kita sudah punya iman yang kuat untuk kita bertindak. Tiba-tiba dengar ada orang bilang, gak mungkin lah, gak mungkin kamu berhasil, gak mungkin kamu bisa, gak mungkin kamu bisa menerobos itu. Kita perlu lagi bertanya sama Tuhan untuk mengingatkan mereka bahwa Allah kita adalah Allah yang memberikan kemenangan. Allah yang berjanji, itu Allah yang setia dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu kalau saudara lihat firman Tuhan ini, saudaraku, dua kali Daud bertanya kepada Allah. Dua kali Daud bertanya kepada Tuhan. Lalu pergi, saudara perhatikan firman Allah itu. Daud kembali bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan kembali meneguhkan Daud untuk pergi ke Kehila. Maka saudara lihat, pergilah Daud dan orang-orangnya ke Kehila dengan penuh kepercayaan diri, karena percaya Tuhan menyertai mereka. Karena firman bilang, aku serahkan Kehila serahkan orang Filistin itu kepadamu, dan Kehila akan dibebaskan. Ada janji Tuhan yang membuat mereka mendapat kemenangan. Saudara, hidup ini hidup oleh karena janji-janji Tuhan. Apa janji-janji Tuhan itu? Firman Allah. Kita hidup oleh firman,
oleh janji Tuhan dalam Alkitab. Amin. Dan saya tidak pernah baca dalam Alkitab bahwa Tuhan ingkar janji, tidak pernah. Amin. Dalam keadaan sikon ini pun kita pegang janji Tuhan bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, dan Allah itu pun yang mengatakan bahwa kita adalah pemenang dalam segala hal. Amin. Ini penting bagi saya dan saudara untuk memperhatikan firman itu. Mereka berangkat, saudaraku, karena campur tangan Tuhan. Daud berhasil mengalahkan musuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Lalu bertanyalah kepada Tuhan, apakah kita harus pergi atau tetap tinggal, merupakan wujud ketergantungan kita kepada Tuhan sebelum kita mengambil satu keputusan atau melangkah maju. Kita juga perlu bertanya kepada Tuhan. Saudara, Daud bertanya lagi, saudara, kalau lihat firman itu tadi, saudaraku, di dalam ayat yang ke-11, akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila, itulah aku ke dalam tangannya. Saudara, pada saat itu orang suruhan Saul itu memberitahukan kepada Saul bahwa ada Daud di Keila. Lalu mereka mencoba untuk menangkap Daud, dan Saul paling jengkel, saudaraku. Apa kata Daud? Daud bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan, menurutmu apakah aku akan ditangkap? Kata Tuhan, iya, mereka akan menangkap engkau. Mereka akan menangkap engkau dan orang-orangmu. Tapi saudara lihat, Daud bertanya untuk apa? Kalau memang mereka akan ditangkap, dikepung di kota Keila oleh Saul, berarti tindakan yang mereka lakukan apa? Melarikan diri. Jadi sebelum mereka bertindak, mereka bertanya Tuhan. Sehingga Anda kalau baca ini, Daud tidak dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan orang-orangnya, tidak ketangkap oleh Saul. Kenapa? Dia bertanya Tuhan. Tuhan bilang, kamu akan ketangkap oleh mereka, dan kamu akan diserahkan oleh orang-orang Keila kepada Saul. Maka kesempatan yang Daud ambil, dia menghindar dan melarikan diri. Artinya apa, saudara? Orang yang suka bertanya kepada Tuhan akan dihindarkan dari jerat apapun juga. Amin. Mari saudara dikasih Tuhan, saya ingin saudara lihat kebenaran firman Tuhan. Ayat yang terakhir, Yakobus 4 ayat 15, dia katakan begini, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, maka akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saudara, jika Tuhan menghendaki dalam hidup saya dan saudara, hari-hari ini kita menghadapi masalah-masalah ini, tapi saya yakin dan percaya Allah yang sama yang akan membela saya dan saudara, yang menghindarkan kita dari segala tekanan-tekanan yang ada, dan Allah yang sama yang akan memberitahukan jalan keluar apa yang harus kita ambil. Amin. Sabar, tetap kuat di dalam Tuhan, menghadapi apapun juga, dan biarkanlah Allah sumber dari segala sumber itu memberkati kita, memelihara kita, menjagai kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Engkau Allah yang baik. Hamba berdoa buat umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Ketika mereka menghadapi tekanan, persoalan, masalah apapun hari ini, kami berdoa, hamba berdoa, luputkan mereka Tuhan. Ajar kami seperti Daud. Sebelum kami bertindak, walaupun dalam keadaan di mana kami ketakutan, sama seperti orang-orang Daud yang ketakutan oleh karena orang Filistin yang begitu ganas di Keila, tetapi firman Allah membuat orang-orang ketakutan ini menjadi orang-orang pemberani karena mereka bertanya akan Tuhan. Amin. Ajar kami juga bertanya Tuhan dalam ketakutan karena corona ini, mungkin kami lepas dan bebas oleh karena Allah berikan kami kemenangan. Amin. Jamah setiap mereka di rumah, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, cukupkan kekurangan, dan hamba serahkan dalam tangan-Mu segala kehidupan mereka selama di rumah. Allah menyertai dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa, lalukan corona dari kami, lalukan corona dari bangsa ini, bungkus kami dengan darah-Mu, malaikat surga bersuka menyertai kami dan menjagai kami dan memelihara kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa Tuhan. Kami akhiri ibadah kami tengah minggu ini, dan berkati mereka semua yang memberikan persembahan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dan kebenaran firman Allah yang sudah memberkati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya.
Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati, boleh lambaikan tangan yang diberkati, haleluya. Puji Tuhan saudaraku, saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa masukkan ke dalam amplop, atau saudara bisa transfer, apapun bentuknya itu. Dan Tuhan kembalikan segala nilai rupiah yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan dengan berlipat kali ganda Tuhan kembalikan. Mari kita akan beri dengan sukacita. Setialah, setia sampai mati. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus yang setia. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Setialah sampai mati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus yang setia. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Takkan berarti lagi. Amin saudaraku. Amin. Hanya Dia Yesus yang kita miliki dan Yes. kita mau tetap setia sampai selama-lamanya. Amin saudaraku. Biar Amin. semuanya tetap kuat. Tak kuat. Di rumah aja sesuai dengan Rumah anjuran saja. pemerintah, dan kita tetap berdoa agar semua pandemi corona ini berakhir, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dan Tuhan memulihkan perekonomian bangsa Indonesia serta perekonomian di negara-negara yang lain juga. Saudaraku, mari kita akan berjumpa kembali dalam ibadah Minggu. Persiapkan hidup kita untuk selalu setia, standby, beribadah online, saudaraku. Walaupun berjauhan tetapi dekat di hati. Salam semuanya, Tuhan Yesus Salam semua, memberkati. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Haleluya. Haleluya.